Hi fellas, welcome to our first episode of Highcast, HI Podcast. Salah satu program kerja baru yang diinisiasikan oleh Divisi Infokom Himahi yang tentunya berupaya memberikan insight-insight baru untuk teman-teman HI dari para narasumber yang sangat luar biasa. Dan pastikan teman-teman juga udah menyalakan lonceng notifikasinya di YouTube, Reels, Instagram, dan juga TikTok karena nantinya Highcast akan di-upload di social media Himahi. Okay, welcome to the first episode with me, David, as your host for today. Dan untuk beberapa menit ke depan, kita akan sama-sama belajar atau mendengar insight-insight baru dari seseorang yang sangat luar biasa, yang cukup berbeda dari rambutnya. Karena juga ini seorang yang terkenal di kalangan HI, karena juga menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Jember periode tahun 2023. Siapa lain kalau bukan Kak Fahra Rilana Balzari. Welcome. Hai Fahra. Hai David. Boleh dong Farah kenalan dulu sama teman-teman HIS yang hari ini akan mendengarkan kamu nih bercerita tentang sesuatu nih, nanti kita kasih tahu juga temanya. Boleh dong kenalan as Ketua Himahi ini. Mungkin masih ada yang belum tahu, biar lebih kenal juga. Oke, jadi hai semuanya, hai teman-teman semua yang mungkin nantinya nonton podcast ini juga, teman-teman HI. Perkenalkan, salam kenal, aku Fahra Rilana Balzari. Biasanya di HI itu teman-teman aku kenal aku sebagai Fahra, dan biasanya dipanggil itu cuma Ra aja sih. Mungkin biar lebih simpel juga ya, jadinya Ra aja. Aku dari Hubungan Internasional Universitas Jember angkatan 2021, dan kebetulan di tahun ini aku mendapatkan amanah sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional 2023. Wow, keren sekali, luar biasa ya, seorang ketua Himahi UNES 2023. Oke Farah, di episode pertama Highcast, kita akan ngomongin sesuatu yang sangat relate sama teman-teman HI semua, apalagi buat mereka yang merantau atau mereka yang jauh dari rumah asalnya, datang jauh-jauh ke Jember, pasti akan mengalami hal ini. Apalagi kalau bukan culture shock. Atau iya, shock culture nih yang dimana kayak pasti akan dirasakan saat pertama kali kita datang ke Jember gitu ya. Farah sebagai seorang rantau, ya benar? Betul, aku perantau. Oke, kalau boleh tahu asalnya dari mana, Ra? Aku dari Bekasi. Bekasi di mana soalnya? Aku juga orang Bekasi soalnya di kebetulan juga ya. Tapi kita bukan tetangga ya. Oke, Fahra, ngomongin tentang merantau atau kayak jauh-jauh datang dari kota kamu ke Jember. Itu tuh apa sih hal yang pertama kamu rasakan saat datang ke Jember? Oke, pertama kali karena mungkin Jember juga lumayan jauh ya jaraknya dari Bekasi itu kayak ujung ke ujung, dan orang-orangnya juga beda, dari lingkungannya juga beda gitu. Hal yang pertama kali aku rasain ke Jember tuh awal-awal mungkin yang langsung terasa ketika aku sampai di stasiun keluar dari kereta itu tuh cuacanya. Apa yang berbeda dari Bekasi? Bekasi tuh kalau udah jam 10 itu waktu itu udah panas pol di Bekasi, karena udah mulai kewajiban pol gitu ya, panas pol. Kalau pas di Jember itu pada saat itu belum begitu panas gitu, jam 10 itu masih terasa ada udara sejuknya gitu. Jadi yang pertama kali berbeda adalah cuacanya. Itu tahun 2022 ya, kalau kita kan datangnya hampir membarengan ya. Betul. Tapi aku kendala kena COVID. jadi tahun 2022 itu cuaca masih ini ya. Masih lumayan seger gitu ya, adem gitu ya. Nah, terus juga apalagi tuh selain dari cuaca, langsung apa yang kamu rasakan? Pasti makan gak sih? Makanan juga. Lebih, tapi kalau aku sendiri itu lebih ke harga sih. Nah, harga di sini tuh wah cocok banget gitu sama dompet mahasiswa gitu ya. Makanannya juga maksudnya dengan harga segitu yang kita dapat tuh udah banyak banget gitu, kayak udah dapat ayam, nasi, terus juga minum itu dengan harga 10.000 pun bisa. Wow, mungkin boleh dikasih tips nih buat teman-teman HIKAS di warung mana? Boleh disebutin kan ya? Oke, jadi pertama kali aku sampai di sini, aku juga nggak ingat sebenarnya warungnya apa, tapi itu dekat stasiun. Dekat stasiun, dari stasiun. Terus itu aku dulu itu sore-sore waktu dan sama salah satu temanku pas aku sampai di Jember mau beli makan buat ibuku sama aku. Karena waktu aku datang sama ibuku berdua, dan di situ kita beli
ayam goreng pakai nasi, dapat tempe dan tahu juga. Udah sama mie itu cuma harganya sekitar 10.000. Wow. Itu aku benar-benar kaget banget karena porsinya juga Lumayan ya. Gitu. Karena kalau di Bekasi ya, mungkin teman-teman yang belum pernah ke Bekasi juga kita ke Bekasi. Kalau makanan ayam itu tuh minimal udah 15.000 nggak sih? 15.000-an ke atas ya. Apalagi kalau udah pakai tempe tahu tuh bisa 20.000. Tambah es teh manis 25. Wah, jadi lumayan banget ya. Betul. Jadi itu aku jadinya bersyukur juga gitu ke Jember karena harga-harga sangat cocok dengan mahasiswa. Wow, ya tadi dari cuacanya yang berbeda, juga dari harga makanan yang berbeda. Apalagi ada lagi kah yang dirasakan waktu pertama kali datang ke Jember? Jadi selain itu mungkin juga ini sih yang paling kelihatan itu transportasinya. Transportasi. Pertama menurutku di sini transportasi umumnya itu kurang. Di mana-mana kan kalau di Bekasi aku lebih sering pakai transportasi umum kayak KRL dan lainnya, itu lebih gampang untuk beberapa tempat. Tapi di sini tuh lebih jarang transportasi umum. Tapi plusnya di sini tuh kita jarang kena macet. Nggak seperti di Bekasi. Kalau di Bekasi tuh kita keluar jam 6 pagi itu udah desek-desekan sama orang-orang gitu, baik mau pakai kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, itu kita harus capek desek-desekan. Tapi kalau di sini tuh lebih plong gitu jalannya, jadi lebih enak lah, nggak begitu capek untuk bepergian. Betul sekali. Speaking of struggle as anak rantau nih, tadi kamu udah sebutin dari perbedaan cuaca, perbedaan harga makanan, juga perbedaan dari alat transportasi yang digunakan. Pas pertama kali datang ke Jember itu, kamu tuh apa sih yang kamu siapin buat menghadapi culture shock? Pasti kan udah diwanti-wanti gak sih sama diri sendiri ataupun sama orang-orang ataupun orang tua juga. Nanti kamu kan ada perbedaan yang dirasakan itu, kamu tuh udah nyiapin apa sih buat menghadapi culture shock ini? Nah, jadi hal yang aku siapin itu sebenarnya simpel banget. Pertama, motivasi diri. Karena dari awal nih, aku tahu aku akan tinggal jauh dari orang tua gitu, akan tinggal di daerah orang lain gitu, yang mana aku harus belajar lagi gitu untuk adaptasi lagi, tinggal di daerah baru. Jadi aku lebih ke motivasi diriku sendiri, apa tujuanku datang ke UNES ini, jadi lebih menguatkan diri aja sendiri gitu. Tapi tentu hal itu aku bersyukur juga karena aku dipertemukan sama teman-teman yang sportif banget di sini gitu. Jadi hal itu juga membantu aku gitu untuk survive life-nya di Jember ini. Jadi mungkin aku mau ngasih saran juga ke teman-teman, carilah lingkungan pertemanan yang sehat gitu, yang baik, karena itu akan sangat berdampak gitu bagi perkuliahan kita gitu. Wow, betul ya, betul. Karena aku juga waktu itu ngerasain pas pertama kali datang ke sini, karena I have no one ya, karena kan emang juga I got no family. Mungkin kamu juga nggak ada keluarga pasti di Jember kita. Jadi kita harus menemukan orang-orang yang tepat gitu, orang-orang yang supportive, karena itu juga akan pasti mendukung kita sama kita berada di perkuliahan yang berbeda, tempat yang berbeda dari asal kita gitu. Dan pastinya ngomongin tentang perkuliahan yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, dan kamu juga nggak punya siapa-siapa yang kamu kenal sebelumnya waktu datang ke Jember, pasti akan ada yang dirasakan tuh homesick ya, akan ada ngerasain homesick. Apalagi awal-awal pasti ya, aku rasa itu sangat sering terjadi nih buat teman-teman anak rantau. Gak yang cuma jauh deket ataupun yang jauh banget, misalnya kayak sampai di luar pulau Jawa pun pasti akan merasakan yang namanya homesick gitu ya. Nah Farah sendiri nih, pernah nggak sih ngerasain homesick? Oh, tentu homesick tuh aku jujur anaknya cukup sering homesick gitu ya. Karena ya kangen aja sama rumah. Kadang ada hal-hal tertentu yang bikin aku homesick itu ketika terkait masakan. Aku tuh suka banget masakan ibuku. Nah, sedangkan di sini aku sebagai anak rantau, mungkin yang lain anak-anak kos juga mungkin bisa relate ya, kayak di sini tuh kita sering bingung gitu kan mau makan apa dan gitu. Dan kadang tuh ketika aku lagi mikir bingung mau makan apa, kadang homesick aja suka muncul gitu. Soalnya kalau di rumah kita nggak perlu bingung makan apa gitu kan, kayak udah dimasakin. Jadi aku kadang jadi kangen sama masakan ibuku gitu. Terus kayak apalagi kalau biasanya homesick itu datang kalau aku lagi capek banget, lagi stres banget gitu, itu suka homesick yang datang ke rumah. Jadi butuh lingkungan yang istilahnya itu disupport sama keluarga gitu, yang kayak nggak perlu mikirin apa-apa banyak gitu sih biasanya homesick.
Betul banget ya, apalagi nih kalau kita yang namanya dulu play pas di SMA gitu kan ya, pulang sekolah gitu tuh udah ke meja makan tinggal buka ranjang, bukan ranjang, apa namanya, apa namanya, rantau, tudung saji, dan kita melihat tuh udah ada nasi, udah ada sayur kangkung, Betul. ada telur, tempe, tahu, ataupun ayam goreng raus ya. Jadi pasti udah kayak wah tinggal makan, terus tinggal izin mau kerja kelompok ya gitu. Nah, tapi sekarang sebagai anak perkuliahan yang hidup yang ngerantau gitu ya, tadi kamu sempat sampaikan kalau kamu juga kangen itu masakan-masakan bunda gitu ya, atau masakan ibu gitu ya. Pastinya ada nggak sih kayak momen-momen di saat kamu lagi rindu gitu tuh yang kamu lakukan untuk mengobati rasa rindu tersebut? Um, biasanya aku kalau lagi homesick gitu sih, aku mungkin video call ibuku gitu, video call ibuku. Ya biasanya walaupun sering telepon juga, tapi biasanya kalau kayak gitu aku langsung video call ibuku gitu. Kayak cerita aja aku lagi gimana-gimana. Biasa-biasa aku kayak gitu aja. Karena kadang tuh pengen planning buat pulang ke Bekasi beberapa saat aja gitu izin kuliah, tapi kadang tidak memungkinkan juga gitu kan, karena ya juga jauh terus juga effort ya kalau kita mau ke sana itu karena harus bolak-balik ya. juga kalau capek perjalanan gitu. Jadi ya mungkin salah satu caranya bagi anak rantau yang jauh tidak memungkinkan pulang gitu ya, ya paling aku cuma video call aja. Itu juga salah satu keuntungan kita Gen Z saat ini adalah memiliki teknologi yang luar biasa ya. Jadi kita bisa video call, istilahnya bisa melihat lagi raut wajahnya walaupun kadang harus menutupi kesedihan kayak pingin pulang gitu ya. Walaupun nanti kalau di Bekasi itu kadang kayak aduh pingin balik ke Jember lagi gitu ya. Itu kayak sifatnya tuh langsung kayak aduh pingin kalau di Bekasi pingin balik ke Jember, tapi kalau di Jember pingin ke Bekasi. Itu betul banget. Oke, tadi kita udah sebutin homesick nih, atau kita udah ngomongin tentang homesick yang memang juga dirasakan oleh teman-teman anak merantau. Pasti itu akan merasakan rasa homesick, dimana kangen sama suasana rumah gitu. Dan tadi kita juga udah ngobrolin bahwasannya cara kita bisa mengobati itu selain dari kita video call orang tua kita, video call keluarga, adalah kita harus menciptakan suasana kekeluargaan itu di tempat kita saat ini. Betul, dengan adanya supportive friends, supportive lingkungan, ataupun mungkin teman-teman kosnya juga ya kan ya. Betul banget. Terus nih Ra, aku mau tanya juga nih, kalau semisalnya dari hal-hal yang udah kamu lakukan untuk mengobati rasa-rasa rindu itu, ada lagi kah yang kamu misalnya rasakan saat datang ke Jember tuh perbedaan yang cukup signifikan selain dari homesick atau selain dari perbedaan-perbedaan yang lain tuh apa yang kamu rasakan dari diri kamu sendiri? Ada perbedaan apa? Oke, nah itu tentu ada banget ya. Balik lagi kayak kalau merantau kan kita harus handle everything itu by ourselves gitu kan. Terus kayak tadinya ya kayak yang David cerita tadi, kayak kalau SMA kan tinggal pulang sekolah, makan, terus baju juga dicuciin, apapun tinggal ya udah tuh. Maksudnya nggak perlu yang handle everything by ourselves gitu. Nah kalau di sebagai anak kos ini kan kita benar-benar harus handle semuanya sendiri, ditambah lagi mungkin aku juga sebenarnya sana keluarga sama sekali gitu kan. Jadi apapun harus dihandle sendiri, dan menurutku hal yang signifikan, perubahan signifikan yang aku rasakan selama aku ngekos kurang lebih udah 1 tahunan lebih, itu aku merasa aku jadi lebih mandiri dan lebih berani. Kayak misalkan dulu tuh pas aku masih di Bekasi, kayak apapun aku tuh kayak udah ibu aja gitu, buat ngurus administrasi, ngurus KTP dan lain sebagainya itu ibu aja, aku takut. Tapi kalau pas udah di sini tuh apapun harus aku berani buat ngomong sendiri. Apapun ada masalah aku harus berani untuk ngutarain sendiri gitu, untuk aku handle sendiri. Terus untuk kerjaan-kerjaan sesimpel mikirin hari ini makan apa, laundry baju, terus juga bersih-bersih kos dan semuanya itu harus kita manage waktunya sendiri, ditambah jadwal perkuliahan pajak juga organisasi gitu. Jadi signifikannya itu menurut aku jadi lebih mandiri dan bisa lebih tanggung jawab gitu sama tugas keseharianku. Cool. This is another tips yang disampaikan oleh Farah buat teman-teman HICAS adalah saat kita ada di kota lain atau merantau, pastinya kita akan dituntut untuk
mendewasakan diri. Betul. Walaupun itu awal-awalnya struggle nggak sih, Raf? Betul, awal-awalnya juga aku merasa kayak terpaksa gitu kan, mau nggak mau ya udah harus berani gitu, karena kita nggak punya siapa-siapa juga di sini, nggak mungkin kita tergantung sama teman-teman teman-temanku terus gitu. Jadi mau nggak mau terpaksa yang akhirnya terbiasa gitu buat hidup mandiri dan juga lebih berani lagi gitu. Terpaksa untuk mandiri, tapi ini ternyata memiliki dampak yang positif juga ya. Jadinya kamu lebih mandiri dan lebih berani. Pelan-pelan nggak, jangan sampai diseluduk ini kayak. Jadi lebih mandiri dan lebih berani ya sama diri sendiri. Karena yang aku rasakan juga begitu, saat aku lagi sakit, kita nggak bisa kan kayak telepon orang tua kita terus kayak minta tolong datang ke sini jemput kita, nggak bisa. Kita harus benar-benar datang ke puskesmas sendiri, ke rumah sakit sendiri, ngurusin administrasinya juga. Terus juga kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan lain harus lebih di manage dengan baik kayak gitu kan ya. Nah, tadi kamu udah sampai ini, kita bisa lebih mandiri dan berani dan kita harus memaksakan diri kita. Aku sekarang mau nanya tips and trick dari kamu nih. Kalau kita ngomongin soal mandiri menjadi anak rantau, pastinya kita juga harus berani atau mandiri dalam mengatur keuangan kita. Nah, sebagaimana sih seorang Kahim atau seorang Farah ini mengatur keuangannya? Nah, tadi kamu sampaikan kayak bingung nih mau makan apa, tapi kamu harus belajar untuk kayak schedule ini makan apa, atau kamu juga harus schedulein laundry-nya ataupun schedule bersih-bersih gitu. Kamu mengatur segala sesuatunya nih, bukan cuma keuangan aja deh, mengatur segala sesuatu itu seperti apa sih? Nah, sebenarnya untuk mengatur itu semua, aku tuh lebih ke mencatat di notes HP. Jadi pertama mau tentang pengeluaran, supaya kayak aku tahu nih tiba-tiba uangku habis buat apa, aku tuh biasanya suka bikin catatan. Aku kasih budget untuk sehari itu berapa besarannya, terus setiap aku keluarin uang itu aku catat. Kayak misalkan sehari tuh aku budgetin ya, contohnya misalnya 50.000, terus misalkan makan pagi 10.000, terus semua aku catat supaya aku tahu pengeluarannya tuh masuknya kemana aja gitu. Dan biasanya aku juga aku tuh bikin budget gitu loh, kayak makan siang 15.000, makan malam 15.000, terus misalnya buat jajan gitu. Walaupun kadang itu juga nggak selalu ke manage bener kayak gitu sesuai yang aku inginkan, tapi at least dengan catatan itu kadang aku bisa tahu nih pengeluaran aku kuat kemana aja gitu. Dan juga kalau misalkan untuk urusan lain selain pengeluaran, kayak buat manage waktunya, itu sebenarnya aku juga masih struggle sejujurnya terkait hal itu. Tapi aku selalu menjalankan tugas-tugas yang aku prioritaskan, yang harus lebih diprioritaskan mungkin dari segi waktunya yang lebih dekat gitu. Dan aku sebenarnya bikin jadwal juga kalau misalkan untuk urusan perkosan gitu, kayak bersih-bersih kos, terus urusan laundry itu aku bikin jadwal kayak laundry diantaranya 3 hari sekali. Terus juga untuk urusan bersih-bersih itu berapa kali sehari gitu. Itu aku bikin atur jadwalnya sih. Aku juga ada di kos bikin notes yang aku tempel di dinding kosku gitu. Kayak hari apa aja bersih-bersih gitu-gitu sih biasanya. Walaupun ya kadang nggak sesuai itu juga sejujurnya. Kesibukan juga yang kadang tuh kita udah atur sedemikian rupa, tapi ada kesibukan yang mendadak, jadi harus reschedule lagi dan lainnya. Tapi at least kalau lagi free time gitu itu bisa dilakukan sesuai yang udah aku rencanakan gitu. Betul sekali. Oke, thank you Kak Farah udah kasih tips and trick buat teman-teman Highcast. Semoga itu bisa memberikan motivasi nih untuk teman-teman yang lagi merantau saat ini dan juga bingung nih kayak, aduh kenapa keuanganku kayaknya baru ditransfer tanggal 1 tapi tanggal 10 udah habis. Ada kayak gitu. Aku juga kadang kayak gitu sebenarnya juga. Tapi ya itu kadang yang tadi aku bilang, kadang tuh notes yang kita beli apa aja itu kadang perlu supaya kita tiba-tiba nggak bingung nih duitnya habis kemana gitu. Apalagi dulu kan mungkin sebagai anak rantau ya, kalau dulu kita di kota asal, kita tuh kalau keluar baru minta uang pasti. Iya betul. Mau keluar nih boleh dong minta kayak bagi 100 gitu ya. Kalau di sini kan kita udah dikasih langsung buat per bulan dan harus handle semua. Jadi emang penting banget untuk mengatur keuangan ya teman-teman, supaya juga nggak merugikan kita. Siapa tahu nanti tiba-tiba belum akhir bulan belum datanya udah habis, terus kita jadi kayak makan apa sekarang. Tenang ya, masih ada mie instan. Tapi jangan sering-sering teman-teman. Karena dari anak kos juga banyak ya yang biasanya tuh aku kayak MC tuh kalau misalkan kontrol atau apa,
itu banyak kata dokternya anak kos nih permasalahannya cuma satu di pencernaan sama masalah mah gitu. Jadi emang harus dijaga juga pola makannya kan. Karena juga jauh dari orang tua, jadi harus menjaga diri sendiri. Oke, cool. Ya tadi udah ngomongin tentang culture shock yang dirasakan oleh Kak Farah sebagai seorang rantau yang saat ini sedang menempuh pendidikannya di Jember dan rasain dari mana perbedaan-perbedaan yang dia rasakan dan juga apa yang Farah rasakan saat harus kangen masakan ibu tuh harus ngapain sih, dan juga tadi udah ngasih tips and trick terkait dengan bagaimana mengatur baik itu keuangan, kebersihan atau hal-hal sebagai anak kos yang diperlukan. Aku sekarang mau nanya terkait dengan ini nih, tempat-tempat yang tempat-tempat yang kalau Fahra ini sering kunjungi kalau semisal lagi kangen rumah, apalagi kangen sesuatu yang ada di Bekasi tapi nggak ada di Jember gitu kan. Kamu tuh kemana sih untuk mengobati rasa rindu itu? Oke, mungkin ini aku lebih mau, karena tadi aku bilang aku tuh sering homesick karena masakan ibuku. Aku di sini juga sekalian ingin merekomendasikan makanan juga nih ke teman-teman. Boleh banget. Ini kita nggak di endorse ya? Iya, nggak di endorse. No endorse gitu. Nah, di sini biasanya kalau aku lagi homesick itu aku mengunjungi 2 restoran ini. Yes, 2 restoran bisa dicatat ya teman-teman. Apa tuh? Yang satu aku juga sering makan sama David, di situ ada warung serba sambal. Warung SS. Ini sebenarnya di Bekasi juga ada ya? Bekasi juga ada gitu. Tapi di sini aku tuh mendapatkan vibes family-nya. Yes. Karena kalau kita datang ke sana itu pasti family semua yang datang, jadi kerasa vibes-nya family everyone, aku dia datangnya sama teman-teman gitu. Dan juga aku suka varian sambal juga di sana banyak banget. Tapi aku juga sedikitnya dari warung sambal apa super sambal adalah teman-teman kalau datang ke sini pastikan di awal-awal bulan karena memang sebenarnya nggak terlalu mahal, tapi sebagai seorang yang pencinta makanan ya, kalau kita misalnya banyak juga tuh ternyata agak boncos juga. Jadi karena mungkin harganya sangat murah ya, kayak misalnya sambalnya tuh serba 3 ribuan, terus juga nasinya bisa free refill, ataupun juga ayam atau lauk-lauknya itu startnya juga dari angka 5.000 lah ya, 5.000 ke atas. Tapi kalau kita misalnya kayak sekitar 5 lauk itu udah habis 2 sendiri gitu ya. Maka jadi emang harus dibatasi gitu ya. Ini David ngasih tips karena dia kalau tuh nggak kira-kira kayak udah blok tiba-tiba, waduh abisnya banyak juga. Iya. Oke. Terus ada satu lagi apa tuh? Satu restoran lagi tuh warung emak. Warung emak. Awalnya aku tahu ini dari salah satu cuttingku karena kita suka ekspor makanan pedas. Tapi kayak sekitar 2 bulan lalu aku tuh baru coba nasi gorengnya. Nasi gorengnya itu mirip banget buatan ayahku. Oh iya? Itu mirip banget, semirip itu. Ini sedikit cerita juga ya. Kayak sebulan atau 2 bulan lalu pas aku lagi homesicknya karena FYI gitu di bulan semester kali ini aku nggak balik ke Bekasi karena banyak urusan di sini, jadi makin homesick gitu. Terus aku makan sendiri ke warung emak buat beli nasi goreng ini. Dan waktu itu aku pas aku coba pertama kali tuh aku nangis. Oh my god. Itu wah. Karena itu mirip banget sama buatan nasi goreng ayahku. Karena nasi goreng buatan ayahku itu salah satu nasi goreng favoritku. Jadi nasi goreng apa tuh kalau tahu? Teri asin. Itu nama nasi goreng kampung. Oh, nasi goreng kampung. Kayak dia tuh nggak coba juga kan kita mau coba. Itu enak kan. Enak banget ya. Porsinya juga lumayan banyak. Iya, juga banyak. Jadi itu sih yang kalau aku lagi homesick itu ke restoran itu. Oke, jadi tadi udah disebutin ya di restoran ini, mungkin bisa disebutin alamat juga ya, jadi siapa tahu teman-teman mau datang ke sana. Oke, jadi kalau misalkan warung SS itu ada di Jalan Danau Toba. Ya. Terus kalau warung emak itu ada di Perumahan Permai. Nah, mungkin buat 2 warung ini bisa endorse kita. Karena memang homey vibes juga ya, dan masakannya juga. Masakan rumah juga. Oke, tadi kan udah disebutin 2 restoran. Kalau misalnya tempat for your healing nih, kayak healing itu, biasanya kamu tuh kemana sih? Biasanya buat healing gitu, buat menikmati suasana. Oke, kalau buat healing ini sejujurnya dari Jember ini healingnya paling kalau dari liburan semester aja gitu, karena kan udah mulai luang, nggak begitu padat.
Tapi biasanya kalau healing itu aku sama temen-temenku ya senior gini, kita biasanya ke Rembangan. kita ke Rembangan tengah malam itu cuma kayak naik ke atas doang karena emang sejuk. Kayak Rembangan itu sebenarnya buat yang orang luar Jember tuh Rembangan sama kampus kita tuh lumayan dekat, 20 menitan ya deh. Tapi udaranya itu udah beda banget, benar-benar beda banget. Di sana tuh sejuk, terus tenang karena sepi juga. Bisa lihat sapi. Jadi emang dekat banget ya, karena kan kalau kita asal dari beberapa kota gitu ya, yang kalau mau menikmati daerah sekitar itu kan jauh ya, kita harus ke puncak dan lewat jalan tol biasanya. Kalau ini kita bisa naik motor ya, bentar doang, udah langsung enak banget, udaranya udah beda banget. Nah terus paling tempat-tempat lainnya ya pantai-pantai dari Jember gitu sih, paling itu aja. Tapi biasanya buat healing gitu, aku dan teman-temanku tuh lebih seringnya ke daerah Banyuwangi karena lebih banyak alamnya juga gitu, wisata alam. And one another fun fact ya, teman-teman, Jember itu tuh benar-benar banyak luas yang bisa dieksplor dan juga dekat dari kota-kota yang berdekatan gitu. Misalnya teman-teman mau ke Bondowoso, Lumajang, Situbondo. Jadi kalau nggak salah Kak Farah ini juga pernah ke Ijen ya kalau nggak salah. Iya, aku baru ke Ijen 2 bulan lalu. Dekat juga ya lumayan ya dari Jember lumayan ya. 2-3 jam, tapi itu seru dan worth it sih. Seru, worth it banget, kalian harus kesana sih. Jadi itu mungkin bisa jadi rekomendasi list teman-teman Highcast ya, kalau nanti habis libur semester pertama ini bisa nih ke Banyuwangi, ke Ijen, atau kalau mau explore Jember lebih dalam bisa ke Papuma atau kemana ya? Watu Uluk itu juga banyak banget ya rekomendasinya. Oke, Farah, tadi kita udah sama-sama tahu nih 2 restoran yang untuk mengobati rasa rindu masakan Bunda, ada Serba Sambal dan juga Warung Emak. Terus juga 2 tempat yang bisa teman-teman lakukan saat rasa rindu itu muncul. Tempat healingnya ada Rembangan dan juga beberapa pantai di Jember. Dan saat ini aku mau nanya nih, kalau tadi kan udah tempat healing sama tempat makan, ada nggak nih tempat tongkrongan sebagai anak Bekasi ya gitu ya, pasti harusnya nongkrong nggak sih kamu? Nah, kamu tuh kalau nongkrong di mana? Oke, sebenarnya kalau buat nongkrong di Jember ini, aku buat nongkrong kayak ngobrol-ngobrol gitu malah lebih jarang. Karena kalau misalkan untuk ngobrol-ngobrol aku lebih ke rumah teman-temanku gitu. Nah tapi biasanya kalau keluar itu lebih ke kita nugas, rapat dan sebagainya gitu. Makanya ada satu tempat di Jalan Jawa 2 yang mana nama tempat itu adalah Discuss Cafe. Discuss, jadi tahu kan ya Discuss. Nah, aku sering banget ke sana karena tempatnya nyaman, terus juga makanannya menurutku juga aku suka makanan-makanannya, dan dia tuh banyak pilihan tempatnya. Kayak misalkan untuk nugas ada, untuk ruang rapatnya juga ada, terus untuk tempat terbukanya juga ada. Jadi memberikan tempat yang nyaman gitu untuk para pengunjungnya. Betul, dan juga kalau nggak salah di Discuss ini vibes-nya emang vibes Jakarta Selatan ya. Jadi kayak kalau makan di sana tuh kayak seru aja gitu. Dan juga fasilitasnya sangat nyaman gitu ya. Ada harga, ada fasilitas yang ditawarkan juga. Tapi buat teman-teman yang mungkin yang mau tahu lebih lagi nih Kak, ada nggak sih tempat yang lebih affordable kalau misalnya harus ngerjain tugas, tapi di tanggal-tanggal tua nih, agak sedikit kayak gitu, kayak butuh healing juga nih buat nugas gitu, nggak apa bosan kalau di kosan doang. Ada nggak di tempatnya di mana? Ada, tempatnya itu namanya Imaji Space ya kalau nggak salah. Itu banyak juga mahasiswa nugas di sana gitu. Itu ada lantai 2-nya yang mana kadang nggak terlalu ramai juga gitu, dan tapi masih lingkungannya masih lumayan nyaman gitu buat nugas. Itu namanya Imaji, dan di sana ada es teh jumbonya cuma 5.000. Itu udah kayak banyak gitu ya? Banyak banget, gede banget es teh jumbonya 5.000. Jadi kalau misalkan kalian lagi tanggal tua tapi mau nugas di luar, aku saranin sih ke Imaji. Oke, another fact ya, kalau aku tuh pernah ke Imaji, datang dari jam 5 sampai jam 11 malam tuh cuma es teh jumbo. Tapi itu nggak boleh ditiru teman-teman harus juga beli yang lain ya. Itu aku udah kepepet ya, tanggal tua dan lagi kerja di bayar tugas, jadi waktu itu cuma beli sempat es teh jumbo. Tapi emang tempatnya PW dan wifi juga super kencang sih, jadi emang super enak. Oke guys, itu tempat nongkrong yang direkomendasikan sama Farah. Mungkin last but not least nih, sebelum kita mau akhiri episode pertama dari Highcast hari ini, mungkin boleh dong Farah kasih sedikit. Oke, jadi sebenarnya closing statement dari aku ini cukup satu kata aja buat anak-anak rantau, karena ya ini mendeskripsikan semuanya, yaitu satu,
semangat. Wow, cukup satu kata tapi langsung mendefinisikan secara luar biasa ya. Semangat. Betul. Kenapa aku bilang semangat gitu? Karena ya kita balik lagi, kita nggak punya banyak keluarga di sini gitu, mungkin sama sekali sama keluarga yang nggak ada. Banyak juga tuntutan-tuntutan yang harus kita jalanin sebagai anak rantau gitu kan. Terus juga kita juga kadang tuh kan pada anak rantau dan nggak anak rantau aja sih, tapi merasa demotivasi gitu. Jadi yang harus aku mau tekanin ke teman-teman semua, semangat gitu, buat apapun masalahnya. It's okay buat istirahat dulu gitu, untuk take rest, buat healing gitu, buat keluar dari kesibukan itu sementara gitu, tenangin diri dulu gitu kan, karena kadang jadi anak rantau juga perlu space gitu buat sendiri. Terus juga ya gitu, makanya karena banyak hal-hal kayak gitu, kenapa cukup satu kata, semangat. Wow, cool. Thank you so much Farah. Mungkin aku akan sedikit tambahkan ya buat episode pertama ini karena juga tentang culture shock. Teman-teman harus semangat karena memang kalau bukan kita siapa lagi, kita from ourselves. Juga teman-teman jangan khawatir kayak aduh walaupun gak punya teman, gak punya keluarga, gak punya keluarga yang memang blood related, tapi believe me that you will guys find a lot of friends yang bakal juga support teman-teman gitu ya. Jadi carilah teman-teman yang supportive, cari lingkungan keluarga baru, dan juga jangan khawatir karena walaupun kalian merantau, biasanya itu di Jember juga ada ikatan mahasiswa daerah ya. Jadi teman-teman bisa join di ikatan mahasiswa daerahnya dan hopefully it will ini ya meminimalisir rasa homesick ataupun rasa culture shock, dan juga teman-teman bisa lebih kenal juga nih sama teman-teman dari sedaerahnya. Oke, thank you so much Farah for today's episode yang sangat luar biasa sekali, dan tidak terasa episode pertama dari Highcast harus selesai, dan jangan khawatir karena Highcast akan kembali lagi dengan teman-teman yang luar biasa dan teman-teman seru yang akan memberikan insight luar biasa pada teman-teman HI semuanya. Dan sekali lagi thank you so much buat Farah udah nemenin aku ngobrol persoalan mahasiswa, dan semoga kehidupan kuliahnya Farah dilancarkan, program kerja Himahinya juga dilancarkan, dan tentunya bisa cepat lulus ya. Amin. Karena hari ini juga lagi ada FYI, di hari ini kita lagi ada wisuda, dan semoga kita setahun atau 2 tahun lagi kita mau wisuda. Semoga setahun ya. Lo bisa lulus bareng juga sama teman-teman semua. And I'm David, I'm checking out. Thank you so much guys, and see you on another episode of Highcast. Bye bye.